Menjelang FIFA World Cup 2026, sepak bola dunia diperkirakan akan memasuki salah satu era persaingan paling menarik dalam sejarah modern. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu bukan hanya menghadirkan format baru dengan 48 peserta, tetapi juga menjadi panggung transisi generasi bagi banyak negara besar. Berdasarkan perkembangan performa internasional, kualitas pemain, kestabilan tim, dan pengaruh pelatih dalam membangun identitas permainan, berikut 10 negara yang menurut saya paling berpeluang menjuarai Piala Dunia 2026. Posisi ke-10 ditempati oleh Belgia. Walaupun banyak orang menganggap era terbaik Belgia telah berlalu, negara ini tetap memiliki fondasi sepak bola yang kuat. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, Belgia konsisten menghasilkan pemain-pemain berkualitas yang bermain di liga-liga elit Eropa. Kini mereka sedang berada dalam masa regenerasi, mencoba membangun identitas baru setelah generasi emas perlahan menua. Tantangan terbesar Belgia adalah mengembalikan rasa percaya diri dan konsistensi di level tertinggi. Kualitas teknik pemain mereka masih sangat baik, terutama dalam membangun permainan dari lini tengah hingga serangan. Kehadiran Rudi Garcia juga memberi warna baru karena ia dikenal cukup fleksibel dalam merancang pola permainan menyerang. Jika Belgia mampu menyatukan pengalaman pemain senior dengan energi generasi baru, mereka tetap bisa menjadi lawan yang berbahaya di turnamen besar. Di posisi ke-9 ada Kroasia. Kroasia mungkin tidak memiliki populasi besar ataupun sumber daya pemain sebanyak negara-negara elit lain, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat penting dalam sepak bola turnamen, mentalitas bertarung. Dalam 2 edisi Piala Dunia terakhir, Kroasia mampu menunjukkan bahwa disiplin, kerja sama tim, dan keberanian dapat mengalahkan banyak negara yang lebih unggul di atas kertas. Meskipun beberapa pemain senior mulai memasuki penghujung karir internasional, identitas permainan Kroasia tetap terlihat kuat. Mereka dikenal tenang dalam situasi sulit dan sering tampil lebih baik di bawah tekanan. Pelatih Zlatko Dalic juga berhasil menjaga karakter tim agar tetap solid dan kompetitif. Jika regenerasi berjalan cukup baik, Kroasia masih berpotensi menjadi salah satu kejutan besar di 2026. Posisi ke-8 dihuni oleh Belanda. Belanda perlahan mulai kembali menemukan kestabilan permainan setelah beberapa tahun mengalami pasang surut performa. Mereka kini memiliki kombinasi yang menarik antara pemain muda berbakat dan pemain senior berpengalaman. Secara tradisional, Belanda dikenal sebagai negara dengan filosofi sepak bola menyerang yang kuat, dan identitas itu mulai terlihat kembali dalam beberapa tahun terakhir. Tim ini juga semakin fleksibel secara taktik dan mampu menyesuaikan pendekatan permainan sesuai lawan yang dihadapi. Di bawah arahan Ronald Koeman, Belanda tampak lebih stabil dan matang dibanding sebelumnya. Tantangan terbesar mereka adalah meningkatkan efektivitas di pertandingan penting, karena secara kualitas permainan mereka mampu bersaing dengan negara-negara papan atas dunia. Posisi ke-7 ditempati oleh Portugal. Portugal saat ini sedang menikmati salah satu periode terbaik dalam sejarah sepak bola mereka. Hampir di setiap lini, mereka memiliki pemain yang bermain di klub-klub elit Eropa. Yang paling menarik adalah munculnya generasi baru yang membuat Portugal tidak lagi terlalu bergantung pada satu superstar seperti pada masa lalu. Tim ini kini terlihat lebih cepat, lebih kolektif, dan memiliki variasi serangan yang berbahaya. Secara teknik, Portugal termasuk salah satu tim paling lengkap di dunia saat ini. Kehadiran Roberto Martinez juga membantu Portugal bermain lebih ofensif dan kreatif. Tantangan mereka tetap terletak pada konsistensi ketika menghadapi lawan besar di fase gugur. Jika mampu menjaga keseimbangan antara kreativitas dan disiplin pertahanan, Portugal bisa melangkah sangat jauh. Di posisi ke-6 ada Jerman. Jerman memang sempat mengalami periode sulit dalam beberapa turnamen terakhir, tetapi sejarah menunjukkan bahwa mereka hampir selalu mampu bangkit setelah mengalami kegagalan. Negara ini memiliki budaya sepak bola yang sangat kuat dan sistem pengembangan pemain yang terus menghasilkan talenta-talenta baru. Generasi muda Jerman saat ini terlihat menjanjikan, terutama dalam hal teknik, intensitas permainan, dan fleksibilitas posisi. Bersama Julian Nagelsmann, Jerman mencoba membangun gaya bermain yang lebih modern, agresif, dan dinamis. Nagelsmann dikenal sebagai pelatih muda dengan pendekatan taktik yang inovatif.
Jika ia berhasil membentuk chemistry yang stabil, Jerman sangat mungkin kembali menjadi salah satu tim paling menakutkan di dunia. Posisi kelima dihuni oleh Inggris. Inggris memiliki salah satu generasi pemain terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Banyak pemain mereka sudah menjadi figur utama di klub-klub besar Eropa dan terbiasa menghadapi tekanan pertandingan tingkat tinggi. Secara kualitas individu, Inggris sebenarnya mampu bersaing dengan negara manapun. Mereka memiliki kecepatan, kekuatan fisik, kreativitas, dan pilihan pemain yang sangat baik. Dalam beberapa turnamen terakhir, Inggris masih sering dianggap kurang efektif dalam memanfaatkan momentum pertandingan besar. Kehadiran Thomas Tuchel diharapkan mampu membawa pendekatan yang lebih matang secara taktik dan mental. Jika Inggris mampu menjaga konsistensi permainan serta mengatasi tekanan besar dari ekspektasi publik mereka sendiri, peluang menjadi juara dunia akan sangat terbuka. Posisi keempat ditempati oleh Argentina. Sebagai juara bertahan, Argentina tetap menjadi salah satu tim paling berbahaya di dunia. Kesuksesan mereka di Piala Dunia 2022 tidak hanya menghadirkan trofi, tetapi juga membentuk mental juara yang sangat kuat. Argentina kini terlihat lebih kolektif dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu pemain. Meskipun pengaruh Lionel Messi tetap sangat besar dalam sejarah tim ini. Generasi baru Argentina mulai berkembang dengan baik dan memberikan harapan bahwa kualitas permainan mereka akan tetap stabil setelah era Messi berakhir. Di bawah arahan Lionel Scaloni, Argentina berkembang menjadi tim yang disiplin, tenang, dan sangat efektif dalam membaca jalannya pertandingan. Mentalitas juara yang mereka miliki membuat Argentina tetap sangat layak masuk dalam daftar favorit. Posisi ketiga ditempati oleh Spanyol. Spanyol tampaknya sedang memasuki era kebangkitan baru melalui generasi muda yang luar biasa berbakat. Mereka kembali memainkan sepak bola khas Spanyol yang mengutamakan penguasaan bola, kreativitas, dan pergerakan cepat antar pemain. Yang membuat Spanyol sekarang berbeda adalah permainan mereka terlihat lebih agresif dan langsung dibanding era sebelumnya. Banyak pemain muda mereka sudah terbiasa bermain di level tertinggi meskipun usia masih sangat muda. Di bawah kepemimpinan Luis de la Fuente, Spanyol terlihat penuh keberanian dan energi baru. Jika perkembangan pemain muda mereka terus berjalan positif, Spanyol bisa menjadi salah satu tim paling dominan di turnamen nanti. Posisi kedua dihuni oleh Brazil. Brasil selalu memiliki aura khusus setiap memasuki Piala Dunia. Negara ini hampir tidak pernah kekurangan pemain berbakat, terutama di sektor menyerang. Teknik individu, kreativitas, dan budaya sepak bola yang sangat kuat membuat Brasil selalu menjadi kandidat juara di setiap generasi. Dalam beberapa turnamen terakhir mereka terkadang dianggap terlalu bergantung pada bakat individu dan kurang stabil secara kolektif. Kehadiran Carlo Ancelotti menjadi salah satu hal paling menarik menuju 2026, karena ia dikenal sebagai pelatih yang sangat tenang dan berpengalaman dalam mengelola tim penuh bintang. Dengan kombinasi kualitas pemain muda Brasil dan pengalaman Ancelotti dalam memenangkan kompetisi besar, Brasil terlihat memiliki peluang besar untuk kembali merebut trofi dunia. Sementara itu, posisi pertama menurut saya layak diberikan kepada Prancis. Prancis tampak sebagai negara paling siap menghadapi tantangan Piala Dunia 2026 karena hampir tidak memiliki kelemahan mencolok dalam komposisi tim mereka. Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi di hampir semua posisi, ditambah pengalaman bermain di pertandingan besar yang sudah sangat matang. Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis hampir selalu berhasil mencapai fase akhir turnamen internasional, yang menunjukkan konsistensi luar biasa. Selain unggul dalam fisik dan kecepatan, mereka juga mampu bermain dengan berbagai pendekatan taktik sesuai kebutuhan pertandingan. Di bawah arahan Didier Deschamps, Prancis berkembang menjadi tim yang sangat disiplin, efektif, dan sulit dikalahkan. Deschamps memahami bagaimana cara menjaga kestabilan tim dalam tekanan turnamen panjang. Kombinasi kualitas individu, pengalaman, kekuatan kolektif, serta mental juara membuat Prancis terlihat sebagai kandidat paling lengkap untuk menjuarai Piala Dunia 2026.